Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurasi dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 220512140054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang perbedaan proses Intel dan AMD di mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen Pak Agus Prihanto STMKOM. Sebelum itu kita harus mengerti apa itu pengertian prosesor. Prosesor adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertugas untuk menjalankan sebuah instruksi dan melakukan operasi aritmatika serta logika. Prosesor berfungsi sebagai otak di dalam komputer yang mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas komputer serta menjalankan perintah yang diberikan oleh user atau pengguna maupun perangkat lunak. Prosesor mengatur aliran data, mengendalikan perangkat keras lainnya dalam sistem komputer seperti memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Prosesor memiliki komponen utama, yaitu unit kontrol yang mengatur jalannya instruksi dan unit aritmatika atau logika yang bertanggung jawab untuk operasi aritmatika serta operasi logika. Prosesor memiliki cache yang merupakan sebuah memori cepat untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan. Prosesor memiliki juga berbagai spesifikasi dan fitur seperti kecepatan clock, jumlah inti, dan thread cache. Prosesor juga memiliki soket yang berbeda-beda yang harus kompatibel dengan motherboard yang digunakan dalam sistem komputer. Jadi itulah pengertian prosesor. Intel merupakan jenis prosesor yang diproduksi oleh Intel Corporation, yaitu sebuah perusahaan teknologi komputer multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Prosesor Intel dikenal dengan performa yang baik dalam kinerja single thread. Harga prosesor Intel cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa peserta lainnya. Berikut merupakan beberapa seri dari Intel. Ada Intel Core i9, merupakan seri yang tertinggi dari prosesor Intel. Prosesor Core i9 ditujukan untuk penggunaan dalam komputer kelas atas dan komputasi berat seperti gaming dan multimedia. Kemudian ada Intel Core i7 yang merupakan seri kelas atas dari prosesor Intel, ditujukan untuk penggunaan dalam komputer kelas atas dalam komputasi berat seperti gaming, multimedia, dan produktivitas yang tinggi. Untuk Intel Core i5, yaitu seri menengah dari prosesor Intel, ditunjukkan untuk penggunaan komputer mid-range, seperti penggunaan browser, tugas umum, kerja kantoran, dan mungkin multimedia gitu untuk Intel Core i5. Untuk Intel Core i3, seri entry level dari prosesor Intel, ditunjukkan untuk penggunaan komputer dengan kebutuhan dasar seperti browsing, kerja kantoran, tugas-tugas ringan, mengerjakan tugas yang Microsoft Word, Excel, seperti tugas-tugas ringan. Selain seri
Di atas terdapat juga seri Pentium dan Intel Celeron yang ditunjukkan untuk entry level dengan kebutuhan komputasi yang lebih sederhana dari. Jadi itulah beberapa seri dari Intel. AMD. AMD merupakan jenis prosesor yang diproduksi oleh Advanced Micro Device yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Nah, prosesor ini dikenal dengan performa multithread yang kuat, cocok dengan pemrosesan paralel seperti rendering, editing grafis. Nah, prosesor ini juga dikenal lebih baik dalam harga dibandingkan beberapa peserta lainnya. Prosesor ini juga sering digunakan dalam sistem gaming dengan membandingkan harga dan performa yang lebih baik dibanding dari Intel. Namun, kekurangannya adalah ya itu AMD mungkin agak panas gitu. Berikut ada beberapa seri dari AMD. Nah, yang pertama ada AMD Ryzen, merupakan seri terbaru ya, dari prosesor AMD yang ditujukan untuk komputer kelas atas dan menengah. Seri AMD Ryzen menawarkan performa multithread yang kuat, cocok untuk tugas-tugas berat seperti gaming, multimedia, dan produktivitas tinggi. Kemudian yang kedua ada AMD Ryzen Threadripper, merupakan seri prosesor AMD yang digunakan dalam komputer kelas atas dengan kebutuhan komputasi yang sangat tinggi, seperti rendering video, editing grafis, dan komputasi berat lainnya. Seri AMD Ryzen Threadripper ini menawarkan performa yang sangat tinggi dengan banyak core dan thread. Kemudian ada AMD Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7, yaitu untuk prosesor untuk seri kelas atas hingga menengah dengan performa yang baik untuk gaming, multimedia, dan produktivitas. Nah, untuk yang terakhir ada AMD A series dan Athlon, yaitu prosesor AMD yang digunakan untuk komputer entry level dengan komputer dengan anggaran terbatas, sehingga performa yang cukup untuk tugas-tugas ringan seperti browsing, kerja kantoran, dan multimedia. Jadi tidak bisa digunakan untuk komputasi yang sangat berat. Nah, jadi itu dari beberapa seri AMD. Nah, berikut adalah perbedaan Intel dan AMD dari segi struktur, arsitektur, konsumsi daya, manajemen suhu, kecepatan, grafis, game, daily use, multimedia, harga. Nah, yang pertama ada struktur arsitektur. Nah, prosesor Intel dan AMD memiliki struktur arsitektur yang berbeda, termasuk perbedaan dalam teknologi fabrikasi, transistor, dan tata letak sirkuit internal. Nah, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi panas yang dihasilkan dan dibuang oleh prosesor, sehingga mempengaruhi suhu operasionalnya. Nah, konsumsi daya. Nah, di sini AMD lebih dikenal dengan memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Intel pada beberapa model prosesornya.
Intel dikenal memiliki konsumsi daya lebih rendah daripada beberapa model prosesornya, yang dapat membantu mengurangi panas dan konsumsi energi pada sistem komputer. Kemudian ada manajemen suhu. Nah, di sektor ini Intel dirasa lebih baik daripada AMD. Nah, karena AMD sedikit lebih panas ya dibandingkan dengan Intel. Namun dengan adanya teknologi yang terbaru menjadikan kinerja menurun saat komputer terlalu panas, sehingga akan mengurangi resiko overheat pada komputer atau sebuah laptop. Nah, dari segi kecepatan, berdasarkan test benchmark dari AMD dan Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD dari sisi kinerja. Dengan kinerja yang cepat, maka pengguna tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk membuka aplikasi atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat di dalam sebuah komputer. Jadi akan sedikit lebih membantu dan memudahkan user ya. Karena kalau lemot akan mengurangi efektivitas kerja dari sebuah user. Yes. Grafis game. Jika melihat perbandingan dari antara AMD dan Intel dari segi grafis game, mungkin AMD terbukti jauh lebih kuat karena AMD dapat bertahan di posisi semula dengan suhu laptop yang meningkat tanpa mengurangi performa. Jadi mungkin AMD sedikit lebih parah namun memiliki performa lebih baik di dalam grafis game. Nah, untuk daily use, AMD lebih cocok untuk gaming dan Intel lebih cocok untuk aplikasi berat. Mungkin pendapat ini tidak benar-benar salah atau tidak terlalu benar ya, karena mungkin karena gaming membutuhkan transfer data yang cepat. Nah, untuk Intel lebih unggul untuk aplikasi berat karena memiliki kapasitas memori internal prosesor L2 chip yang lebih besar dari AMD. Nah, multimedia, Intel memiliki lebih unggul dari AMD dari segi multimedia karena mengingat bahwa gambar yang ditampilkan oleh prosesor Intel jauh lebih tajam dan jelas. AMD sedikit tertinggal dibandingkan Intel dari sisi multimedia berkat kinerja single core prosesor Intel yang jauh lebih baik dibandingkan AMD. Untuk harga, dari segi harga mungkin AMD lebih murah dibandingkan Intel. Nah, jadi AMD memiliki harga yang sedikit lebih murah dibandingkan Intel, karena juga tergantung pada brand dan Intel sudah terkenal sejak lama ya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil, pilihan antara prosesor Intel dan AMD tergantung pada kebutuhan pengguna, anggaran, dan preferensi pribadi. Nah, pada kedua prosesor tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam hal performa, harga, komoditi daya, dan fitur-fitur lainnya. Sangat penting untuk mempertimbangkan spesifikasi, kinerja, dan harga untuk memiliki prosesor dalam keperluan komputer atau perangkat elektronik Anda. Nah, jadi mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah tulisan dalam PPT atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.